Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 3. Today we will discuss about the concept of proposed Indonesian state. Please attention. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian tujuan negara menurut beberapa ahli. Yang pertama, Thomas Aquinas dan Agustinus. Thomas Aquinas dan Agustinus merupakan para filsuf yang menganut teori teokrasi atau kedaulatan Tuhan. Menurut teori tersebut, tujuan negara adalah untuk menciptakan penghidupan dan kehidupan yang aman serta tentram dengan taat kepada Tuhan dan di bawah pimpinan Tuhan. Yang kedua, menurut Plato, tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia baik sebagai makhluk individu maupun sosial. Yang ketiga adalah menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, tujuan negara adalah kesempurnaan warga negara yang berdasarkan atas keadilan. Yang keempat, menurut Benedictus Spinoza. Menurut Benedictus Spinoza, tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan perdamaian, ketentraman, dan menghilangkan rasa takut. Yang terakhir adalah menurut John Locke. Menurut John Locke, tujuan negara adalah untuk memelihara hak-hak asasi manusia yang telah tertuang dalam perjanjian masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan mengenai fungsi negara dan beberapa fungsi. Fungsi negara merupakan fungsi untuk menjalankan ketertiban, kesejahteraan, serta kemakmuran di Indonesia. Setiap fungsi negara memiliki peranan dan tujuannya masing-masing. Adapun fungsi-fungsi negara yang pertama yaitu fungsi ketertiban. Fungsi ketertiban merupakan fungsi untuk mencegah bentrokan dari negara-negara lain. Yang kedua yaitu fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi ini membahas mengenai untuk menyelenggarakan dan mensukseskan ekonomi serta sosial masyarakat. Fungsi ketiga yaitu fungsi pertahanan. Fungsi ini sangat penting untuk mencegah faktor eksternal, serangan eksternal dari luar negara. Yang terakhir merupakan fungsi peradilan. Fungsi ini membahas tentang keadilan yang harus diterapkan di masyarakat dalam segi bidang politik, ekonomi, serta sosial. Sekian, terima kasih. Sekarang kita akan memasuki konsep tujuan negara. Tujuan negara berdasarkan pembukaan Undang-Undang tahun 1945 ada 4, yaitu pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan dari ini yaitu perlindungan. Seluruh komponen di Indonesia wajib mendapatkan perlindungan mulai dari rakyat, pemerintah, kebudayaan, serta nilai-nilai Pancasilanya. Yang kedua yaitu memajukan kesejahteraan umum. Tujuan dari ini adalah kesejahteraan. Parameter dari kesejahteraan di Indonesia adalah 3, yaitu sandang, pangan, dan papan. Selain kesejahteraan materi, kita harus juga memperhatikan kesejahteraan lahir dan batin. Yang ketiga yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah di Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia wajib memperoleh pendidikan, yaitu tidak hanya pendidikan yang layak, tetapi juga pendidikan yang berkualitas. Yang keempat yaitu mengikuti ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan dari ini yaitu perdamaian. Warga Indonesia harus menjaga perdamaian di Indonesia, yaitu dengan cara saling menghargai, saling tenggang rasa, dan saling toleransi antar suku, agama, ras, dan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Sekarang kita akan memasuki mengenai konsep tujuan negara berdasarkan beberapa teori. Yang pertama ada teori kekuasaan dan kekuatan. Teori kekuasaan dan kekuatan menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya. Ada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu Sang Yang, yaitu ahli filsuf dari Cina pada abad ke-3 sampai 4 sebelum Masehi. Dia menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya. Dia berpendapat bahwa adanya perbedaan antara kebudayaan negara dan rakyat menciptakan sebuah kekuasaan. Dan juga perumpamaan yang dia katakan bahwa jika tujuan raja dalam sebuah kerajaan adalah untuk berkuasa dan berdaulat. Kemudian pendapat kedua dari Niccolò Machiavelli, yaitu filsuf dari Italia. Dia menyatakan bahwa untuk meningkatkan kekuasaan diperlukan sebuah rasa yang tegas agar ditakuti oleh rakyat. Perumpamannya bahwa kelemahan dari sebuah raja atau kedudukan raja di dalam sebuah kerajaan pasti terancam. Oleh karena itu diperlukan rasa tegas agar tidak ada yang bisa menguasai raja tersebut. Kemudian penggunaan kekuasaan yang sebesar-besarnya di situ bertujuan luhur, yaitu sebagai kebebasan, kehormatan, dan kesejahteraan lahir dan bangsa. Kemudian pendapat ketiga yaitu dari Friedrich Nietzsche, yaitu ahli filsuf dari Jerman, yang menyatakan bahwa tujuan negara ada 3, yaitu serba perkembangan, kemudian serba meningkat ke atas, dan serba menaklukkan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi teman saya yang tadi mengenai materi konsep tujuan negara dalam beberapa teori. Pertama kita masuk dalam teori tujuan kehidupan, di mana Dante Alighieri mengatakan bahwa manusia akan menjalankan kehidupannya dengan baik dan akan menggapai cita-citanya yang tinggi itu dengan damai. Yang kedua kita masuk dalam teori keamanan, di mana Bulan dan Hansen mengatakan keamanan ialah suatu upaya untuk mengamankan negara, individu, kelompok etnik, lingkungan hidup, atau keberlangsungan hidup diri sendiri. Yang ketiga ialah teori ketertiban. Ketertiban ialah suatu hal yang dipilih oleh masyarakat itu sendiri dan selalu dengan didasari oleh rasa hukum. Luther semacam mengatakan bahwa
ketertibannya adalah satu pokok tujuan dan salah satu merupakan hal dari hukum. Ketertiban bersifat objektif, di mana berlaku untuk segala manusia dan segala bentuk. Kita memasuki pada teori kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan tujuan atau cita-cita sebuah negara. Tidak ada negara yang tidak menginginkan kemerdekaan. Berikut merupakan kemerdekaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Herbert Spencer. Menurut Herbert Spencer, negara merupakan sebuah alat bagi manusia untuk memperoleh kemerdekaan yang lebih banyak dibandingkan dengan sebelum adanya negara. Yang kedua, menurut Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, kemerdekaan merupakan sebuah tujuan negara di mana hukum dan kemerdekaan tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, menurut Hegel. Menurut Hegel, negara merupakan kesatuan yang sempurna dan utuh di mana tidak dapat dipisah-pisahkan. Setelah mempelajari mengenai konsep tujuan negara, maka dapat kita ambil kesimpulan tentang tujuan negara secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Tujuan negara Republik Indonesia sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan empat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk dapat mewujudkan apa yang telah ditetapkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka negara perlu memiliki penguasaan kekuatan ekonomi nasional, baik melalui regulasi sektoral maupun kepemimpinan negara dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Thank you for attention and see you in the next discussion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.